Langit malam di Persia saat itu begitu tenang, nyala api berkobar di altar penyembahan. Angin berhembus pelan, mengelus wajah seorang anak bangsawan, yang dipercaya menjadi penjaga cahaya abadi. Namun, lelaki muda itu justru merindukan gelap yang jujur, sunyi yang jernih, cahaya yang datang bukan dari api, tapi dari langit. Pernahkah kita merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita? Kita punya nama, kita punya keluarga, kita juga punya keyakinan yang diwariskan turun-temurun, namun hati kita tetap kosong. Itulah yang dirasakan lelaki muda, seorang anak bangsawan dari Persia yang bernama Salman. Ia tinggalkan segalanya, harta, keluarga, dan kemuliaan demi satu hal, yakni kebenaran. Ia menjelajahi ribuan mil demi kebenaran dari langit. Dari Persia ke Syam, dari Syam ke padang pasir, dari kemerdekaan menjadi seorang budak, dan ia tidak menyerah. Hingga akhirnya, ia melihat cahaya itu. Bukan dari api, tapi dari wajah seorang lelaki yang membawa wahyu terakhir dari langit. Inilah kisah tentang pencarian yang tak pernah padam, tentang seorang lelaki dari timur yang mencari Allah. Dan ditemukan oleh Rasul-Nya. Inilah kisah seorang pencari kebenaran dari negeri api, seorang petualang sejati, kisah anak bangsawan yang menjadi budak. Inilah kisah sahabat Salman Al-Farisi. Saudaraku yang Allah rahmati. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang tidak ada hentinya, baik nikmat sehat, nikmat berjumpa kembali pada kesempatan yang penuh berkah ini. Lalu nikmat iman dan Islam, nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya. Maka tidak ada yang pantas kita puja dan puji selain Allah Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, Habibina, Wasafina wa Maulana, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati, untuk membuka pertemuan kita kali ini, mari kita ucapkan ayatul basmalah. Di tengah negeri yang agung dan penuh peradaban, di antara pilar-pilar batu yang menjulang tinggi, di sanalah seorang anak lelaki kecil tumbuh dalam kemewahan, namun dalam kekosongan. Namanya Salman. Ia berasal dari desa Jai, dekat kota besar yang bernama Safahan, di dataran Persia. Ia bukan anak biasa, ia putra dari seorang tokoh terhormat, pemuka agama Majusi, agama penyembah api. Salman hidup dalam lingkungan spiritual yang kuat, tapi bukan spiritualitas yang membebaskan, melainkan yang membelenggu. Agama Majusi, yang juga dikenal sebagai Zoroastrianisme, adalah agama yang berasal dari Persia yang mengajarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, Ahura Mazda, serta kekuatan jahat, Ahriman. Agama ini memiliki sejarah panjang dan telah mempengaruhi budaya dan agama-agama lain. Pendirinya adalah Zarathustra atau Zoroaster dalam bahasa Yunani, atau yang hidup di Persia kuno. Meskipun agama ini bersifat monoteis, namun dalam perkembangannya, api dianggap sebagai simbol kesucian dan cahaya, sehingga seringkali dihormati dalam praktik keagamaan Majusi dengan membiarkan menyala terus-menerus sebagai lambang kehadiran dewa. Api bukan saja menyimbolkan kehadiran Tuhan, tetapi juga sebagai simbol kesucian. Begitu juga di tengah rumah keluarga Salman, di sana terdapat api suci yang tak boleh padam. Api itu dianggap sebagai lambang kehidupan, kekuatan, dan berkah dari langit. Saat itu,
Ayah Salman yang merupakan seorang tokoh keagamaan Majusi, dia berkata dengan tegas dan penuh wibawa kepada Salman, "Nak, jagalah api ini, jangan biarkan ia padam. Karena disitulah berkah turun dari dewa-dewa leluhur kita." Salman kecil yang pada saat itu usianya sekitar 10 tahun, dengan lembut, berkata, "Tapi, apakah api itu bisa mendengar doaku ayah?" Ayahnya pun menoleh dengan tajam, "Jangan bertanya nak, tugasmu hanya menjaga, percayalah anakku. Dunia ini berdiri karena api." Salman pun menaati ayahnya, karena ia begitu mencintainya. Dan tak ingin mengecewakan keluarga bangsawannya. Namun, di dalam dadanya, bergejolak sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, saat api itu menyala, Salman justru merasa hatinya gelap. Ada suara di hatinya yang terus bertanya, apakah ini kebenaran? Apakah api bisa memberi hidup? Mengapa aku menyembah sesuatu yang tak bisa bicara? Salman kecil duduk di sudut ruangan, menatap kobaran api, wajah bingung dan resah. Ia menatap api, dan ia tahu, ini bukan yang ia cari. Namun ia juga tidak tahu, harus kemana mencari cahaya sejati itu. Salman tumbuh menjadi anak yang sangat taat. Karena kecerdasan dan ketekunannya, ayahnya berencana menjadikannya imam besar dalam agama Majusi, pewaris spiritual keluarga. Tapi, sang ayah terlalu menyayangi anaknya, sampai ia mengurungnya di rumah dan menjauhkan Salman dari dunia luar. "Anakku, kau terlalu berharga untuk berjalan di jalanan, dunia di luar penuh kotoran. Tetaplah di rumah. Jagalah api kita," kata ayah Salman kepada Salman. Salman pun berkata, "Tapi ayah, hatiku ingin tahu apa yang ada di luar sana. Apakah semua orang menyembah api seperti kita? Percayalah padaku anakku, aku menyayangimu," kata ayah Salman, meyakinkan Salman. Hari demi hari, api terus menyala. Tapi semakin lama Salman merasa bahwa cahaya itu bukan jawaban. Ia ingin melihat dunia, ia ingin mencari makna yang sebenarnya. Siapa Tuhan yang sejati? Dan disitulah, takdir mulai mengatur langkahnya. Perjalanan agung pun dimulai. Setelah bertahun-tahun hidup dalam tembok rumah yang tebal, mengabdi pada api yang tak menjawab doanya, rasa ingin tahu dalam diri Salman Al-Farisi tak lagi terbendung. Suatu hari, ayahnya mengirimnya ke ladang. Ini adalah kesempatan langka, kesempatan pertama Salman untuk keluar, untuk melihat dunia luar, untuk melihat kebenaran, jika memang ada. Saat melewati sebuah jalan, Salman mendengar suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Lantunan lembut, lirihan doa. Nyanyian yang tak pernah ia dengar sebelumnya, ia pun menoleh dan mendekat. Suara itu datang dari sebuah rumah ibadah yakni sebuah gereja agama Nasrani. Penasaran dan terkesan dengan ibadah umat Nasrani, Salman pun kemudian masuk ke gereja dan belajar tentang agama Kristen. Rasa penasaran Salman membawanya pelan-pelan ke dalam gereja, duduk di salah satu kursinya. Sementara matanya terbelalak, kagum. Hatinya bergetar, ia merasa damai. Ini terasa lebih masuk akal daripada menyembah api. Mereka berbicara tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar. Dalam hatinya ia bicara, apa ini? Siapa mereka dan kepada siapa mereka berdoa? Salman pun memberanikan diri untuk bertanya, siapa kalian? Apa yang sedang kalian lakukan? Salah satu jemaah pun menjawab, kami orang Kristen. Kami beribadah kepada Tuhan.
Tuhan Yang Esa. Salman dengan penuh harap bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan. Dia berkata, "Dari mana agama ini asalnya?" Salah seorang dari jamaah menjawab, "Dari Syam, di sana para pemuka agama kami tinggal. Ilmu mereka luas dan hati mereka tulus." Hari itu, Salman tak kembali ke ladangnya. Ia pulang dalam keadaan berbeda, wajahnya cerah, matanya berbinar. Tapi saat ayahnya tahu bahwa Salman telah menyerap dan mengikuti ajaran agama Nasrani, ayahnya marah dan berkata, "Apa yang kau lakukan, Salman? Apa kau telah meninggalkan agama leluhurmu?" Salman pun menjawab dengan suara pelan, namun tegas, "Ayah, agama mereka lebih benar daripada agama kita." Mendengar jawaban Salman, amarahnya semakin membara, dengan berkata, "Tidak. Kau tidak akan keluar dari rumah ini lagi. Aku akan merantaikan kakimu, agar kau tidak keluar dan tersesat." Salman dirantai di rumah, duduk di dekat api suci dengan tatapan kosong. Salman akhirnya dipenjara oleh ayahnya, dia dirantai di dalam rumah. Namun api yang disembah tak mampu memadamkan api iman yang baru mulai tumbuh di hatinya. Ia telah melihat cahaya itu dan ia tidak akan kembali. Namun tanpa disadari oleh ayahnya, Salman diam-diam mengirim pesan kepada komunitas Nasrani. Ia meminta bantuan lalu menyampaikan niatnya untuk meninggalkan rumah, dengan berkata, "Tolong, jika ada rombongan ke Syam, kabari aku. Aku akan meninggalkan segalanya untuk mencari kebenaran." Dan hari itu pun tiba, hari di mana ia melarikan diri dari rumah, dari kehormatan, dari status bangsawan menuju negeri yang tak dikenalnya, demi menemukan cahaya langit yang ia yakini, menemukan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salman akhirnya membuat keputusan besar, ia meninggalkan rumah. Meninggalkan kemewahan, kasih ayahnya dan api yang telah dijaganya semenjak kecil. Ia pergi hanya dengan tekad dan iman yang baru tumbuh dalam dadanya. Tujuannya adalah Syam, negeri tempat agama Nasrani tumbuh subur. Tempat para pendeta tinggal, tempat kebenaran mungkin menantinya di sana. Dengan bantuan orang-orang Nasrani yang simpati padanya, Salman bergabung dalam kafilah dagang menuju Syam. Perjalanan jauh itu melewati padang pasir yang gersang, pegunungan yang terjal dan hari-hari yang penuh ujian. Namun dalam setiap langkahnya, Salman berkata dalam hati, "Ya Tuhan, jika Engkau benar ada, bimbinglah aku pada orang-orang yang mengenalmu." Setibanya di Syam, Salman segera mencari gereja dan bertemu dengan seorang pemuka agama yang terkenal dengan keilmuannya. Salman berkata pada seorang pendeta, "Wahai Bapak Pendeta, aku datang dari jauh. Aku tinggalkan keluargaku, tanah airku, dan keyakinan lamaku, karena aku yakin ajaranmu lebih benar dari apa yang diajarkan padaku. Tujuanku ke sini, aku ingin belajar. Aku ingin ikut bersamamu. Jika niatmu sungguh-sungguh, maka tinggallah bersamaku. Tapi ketahuilah, jalan ini bukan jalan yang mudah," kata pendeta kepada Salman. Salman pun menjawab dengan penuh semangat, "Aku siap, Bapak." Dan Salman tinggal bersama sang pendeta. Ia melayani dengan setia, belajar tentang Injil, dan hidup dalam kesederhanaan. Namun tak lama, ia mulai melihat sesuatu yang aneh. Pendeta itu ternyata bukan orang yang jujur. Ia meminta umat untuk bersedekah, lalu menyimpannya untuk dirinya sendiri. Harta-harta itu disembunyikan, bukan dibagikan kepada fakir miskin seperti ajaran yang ia sampaikan. Salman kecewa atas apa yang dia saksikan. Dia berkata, "Apakah ini kebenaran yang kucari?" Ketika pendeta itu meninggal, umat berkumpul untuk menghormatinya.
Tapi Salman berdiri dan berseru, "Dia bukan orang baik, ia menyimpan harta sedekah kalian untuk dirinya sendiri." Orang-orang pun kaget, mendengar apa yang disampaikan oleh Salman, dan berkata, "Apa? Benarkah apa yang kau katakan?" Salman akhirnya menunjukkan tempat rahasia penyimpanan harta pendeta. Umat yang merasa ditipu, akhirnya marah, dan mereka pun menolak untuk memakamkannya dengan kehormatan. Mereka menggantung jenazahnya lalu melemparinya dengan batu. Tak lama berselang, akhirnya Salman bertemu dengan pendeta lainnya. Dia lebih baik, lebih jujur, lebih zuhud. Ia tinggal bersamanya. Namun setelah beberapa tahun, sang pendeta pun wafat. Sebelum pendeta itu meninggal, Salman sempat bertanya kepada pendeta tersebut, "Wahai guruku, kepada siapa aku harus pergi setelah engkau tiada? Aku tidak tahu ada lagi orang yang sepertiku yang masih hidup, kecuali seorang di Musyil atau Mosul. Pergilah kepadanya." Pendeta itu berkata pada Salman. Selepas pendeta itu wafat, Salman pun melanjutkan perjalanannya ke Musyil, lalu menuju ke Nasyibin, lantas ke Amuriyah. Itulah perjalanan Salman, perjalanan panjang mencari kebenaran yang datangnya dari langit. Dari satu kota ke kota lain, dari satu pendeta ke pendeta lain. Setiap kali sang guru wafat, Salman bertanya kepada mereka siapa yang paling jujur dan bersih ajarannya. Ia terus berpindah hingga akhirnya tiba di Amuriyah, wilayah Romawi. Di sana Salman bertemu dengan pendeta yang sudah tua dan kondisinya sudah lemah. Salman berkata, "Wahai pendeta, aku telah menempuh perjalanan panjang. Aku mencari kebenaran tentang Tuhan Yang Maha Esa. Apakah ini akhir pencarianku?" Pendeta di Amuriyah yang kondisinya lemah dan tua berkata, "Wahai anakku, zaman ini telah gelap. Nabi terakhir akan segera diutus. Ia akan muncul di tanah Arab, antara dua tanah berbatu dan ditumbuhi banyak pohon kurma. Ia menerima wahyu. Ia tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Dan di antara tanda kenabiannya, di punggungnya ada tanda tersebut." Itulah pertama kalinya Salman mendengar tentang Nabi terakhir. Seorang utusan Allah, seseorang yang belum ia kenal namun jiwanya telah lama dinanti. Dan sekali lagi Salman bersiap untuk menjemput kebenaran yang ia impikan. Ia belum sampai pada ujung pencarian, namun tanda-tanda menuju ke sana sudah mulai tampak. Ia tidak akan berhenti, sampai ia bertemu dengan Rasulullah. Setelah bertahun-tahun berpindah dari satu guru ke guru lainnya, akhirnya Salman mendengar kabar tentang seorang nabi terakhir yang akan muncul. Bukan di Syam dan bukan di Romawi, tapi di tanah yang gersang, tanah penuh keberkahan yakni tanah Arab. Di antara dua tanah berbatu, penuh dengan pohon kurma. Dengan jelas pendeta di Amuriyah mengatakan, bahwa Nabi, ia tidak makan sedekah, namun menerima hadiah dan di punggungnya terdapat tanda kenabian. Salman menyimpan tanda-tanda itu dalam hatinya. Salman pun bersiap meninggalkan Amuriyah dan melanjutkan tugas suci, untuk mencari kebenaran yang hakiki. Salman pun diperkenalkan dengan pedagang Arab dari Bain Kalb, bersama rombongan pedagang Arab dari Bani Kalb. Akhirnya Salman bergerak menuju tanah yang penuh berkah bersama para pedagang Arab. Salman berkata kepada sekelompok pedagang Arab, "Bawalah aku ke tanah Arab, aku akan berikan seluruh harta dan ternakku. Aku hanya ingin sampai ke tanah itu, tanahnya Nabi Muhammad SAW. Tanpa banyak berbicara, mereka pun menyetujui permintaan Salman. Salman pun menyerahkan segalanya. Tapi, dalam perjalanan tersebut para pedagang itu mengkhianatinya. Salman diikat dan ditarik seperti tawanan, wajahnya bingung dan kecewa. Salman akhirnya tersadar bahwa ia hendak dijadikan sebagai budak. Mereka menjual Salman sebagai budak. Dari seorang pencari kebenaran yang merdeka, kini ia menjadi tawanan,
tak lebih dari barang dagangan. Begitulah jalan yang harus Salman tempuh demi kebenaran yang hakiki. Ia dijual ke seorang Yahudi di Wadi Al-Quro, lalu berpindah tangan ke sepupunya, seorang Yahudi yang tinggal di Yatsrib, negeri yang kini dikenal sebagai Madinah. Di situ ia harus memotong pohon kurma, berpeluh di bawah matahari terik Madinah. Dari perjalanan inilah, Salman akhirnya bertemu dengan sang utusan langit yakni Nabi Muhammad. Karena Madinah inilah tanah yang dijanjikan yang berada di antara dua tanah berbatu Al-Harroh. Dikelilingi pohon kurma dan setiap sudutnya cocok dengan apa yang dikatakan pendeta terakhir yang ia jumpai di Amuriyah Roma. Saat Salman bekerja sebagai budak, siang malam ia mengangkat beban, menyirami kebun, namun dalam hatinya tetap penuh harap dia dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jika benar Nabi itu akan diutus, maka aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Aku tak peduli jadi budak, asal aku bisa melihat wajah Nabi yang terakhir, Nabi yang membawa cahaya dari langit. Hari yang dinanti pun tiba, saat Salman sedang memetik kurma, terdengar suara seseorang berbicara dengan majikannya. Orang itu berkata, ada seorang lelaki di Mekah, yang mengaku sebagai Nabi, dia telah hijrah ke Madinah. Tubuh Salman pun gemetar, tangan yang sedang memetik kurma itu jatuh. Ia turun dari pohon sambil berkata, "Apa yang kau katakan? Siapa dia? Di mana dia sekarang?" Namun ia malah dimarahi majikannya. "Diam kau budak, ini bukan urusanmu." Namun Salman tidak memperdulikannya. Ia menyimpan beberapa kurma, lalu pergi secara diam-diam menemui Rasulullah di Kuba. Salman membawa kurma dalam jumlah banyak, kemudian ia mendekati Rasulullah yang sedang bersama para sahabatnya. Salman pun menunduk, penuh rasa ingin tahu. Rasul bertanya kepada Salman, "Wahai saudaraku, aku mendengar bahwa engkau adalah orang asing yang membutuhkan." Namun tanpa basa-basi, Salman lantas berucap, "Ini sedekah untukmu dan sahabat-sahabatmu." Rasulullah pun menerimanya, lalu memberikannya kepada sahabat-sahabatnya, tanpa memakan sedikit pun kurma pemberian Salman. Salman mengamati diam-diam, dia menyaksikan tanda pertama yang disampaikan pendeta Amuriyah itu benar. Setelah itu Salman akhirnya pulang ke tempat majikannya. Dan beberapa hari kemudian, Salman datang kembali. Kali ini membawa kurma namun jumlahnya sedikit, lalu memberikannya kepada Nabi. "Ini ada kurma untukmu, ini bukan sedekah, tapi hadiah," kata Salman kepada Nabi Muhammad. Nabi pun tersenyum, menerima dan memakannya bersama para sahabatnya. Dan Salman membuktikan tanda kedua yang disampaikan pendeta. Setelah itu, beberapa hari kemudian Salman melihat Rasulullah menghadiri pemakaman. Dengan perlahan-lahan Salman menyelinap dari belakang, mencoba melihat punggung Nabi. Sebagai tanda kenabian yang dimiliki oleh setiap Nabi Allah, sebagaimana diceritakan oleh pendeta Amuriyah. Namun ternyata Rasulullah menyadari bahwa Salman hendak melihat tanda kenabian itu, dan Nabi pun membuka bajunya. Sontak Salman kaget melihat tanda itu dengan jelas. Seketika itu Salman tersungkur di hadapan Nabi dan menangis. Salman terisak dan berkata, Engkau adalah Nabi yang kami nanti." Rasulullah pun menyambut Salman dengan penuh kasih. Ia duduk bersama para sahabat dan menceritakan kisah panjangnya. Dari Persia, ke Syam, ke Madinah, hingga akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Setelah puluhan tahun pencarian, penghinaan, perbudakan, Salman akhirnya menemukan kebenaran. Dan ia bukan lagi budak manusia. Tapi kini ia menjadi hamba Allah dan sahabat Rasulullah. Dan sejak hari itu, nama Salman menjadi nama yang agung dalam sejarah Islam. Bukan karena bangsanya, hartanya, atau statusnya, namun karena ketulusan imannya dan keteguhan pencariannya.
Malam itu, Madinah begitu sunyi. Bintang bertabur di angkasa menjadi saksi perjalanan 3 dekade pencarian kebenaran. Setelah membuktikan 3 tanda kenabian, Salman berdiri gemetar di hadapan Rasulullah. Diikuti suara yang terucap dari pria asal Persia, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seketika air matanya luruh, rantai yang paling kuat yakni rantai keraguan patah pada malam itu. Para sahabat memeluknya. Seorang pengembara Persia, kini menjadi bagian dari keluarga Nabi. Rasulullah berkata dengan lembut, "Ceritakanlah perjalananmu, wahai Salman." Salman pun mengisahkan seluruh pencarian cahaya kebenaran itu, sementara para sahabat tertegun. Keimanan mereka kian teguh karena Allah menuntun hambanya, bahkan dari penjuru dunia yang paling jauh. Setelah memeluk Islam, Salman pun menjadi manusia merdeka. Dengan tebusan 300 pohon kurma muda dan 40 uqiyah, kurang lebih 140 gram emas untuk tebusan yang dipinta oleh majikannya. Rasulullah akhirnya menggerakkan kaum muslimin, dan banyak para sahabat pun yang menyumbang dalam pembebasan Salman. Para sahabat menyumbang bibit kurma, Nabi sendiri mencangkul dan menanam setiap batang. Pohon-pohon itu tumbuh semua, menjadi mukjizat yang jelas terlihat. Dan seorang sahabat menghadiahkan emas, menutup sisa tebusan. Salman pun merdeka kini sepenuhnya menjadi prajurit Allah. Setelah keislamannya, Salman berkontribusi penting pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. 10.000 pasukan koalisi Quraisy, kabilah sekutu mengepung Madinah. Kota hanya dilindungi rumah-rumah di selatan dan barat, sementara di utara pintu masuk menuju Madinah menganga tak terjaga. Seluruh para sahabat Nabi baik Muhajirin dan Ansor berkumpul di Masjid Nabawi. Pada saat bermusyawarah, terkait langkah apa yang harus dilakukan, agar dapat mencegah pasukan musuh dapat masuk ke kota Madinah. Salman pun mengangkat tangan, kemudian memberikan saran. "Wahai Rasulullah, di negeri kami Persia, ketika hendak menghadang kavaleri, biasa kami akan membuat parit yang dalam dan lebar-lebar. Galilah parit di sisi utara, musuh akan kesulitan untuk melewatinya." Usulan yang asing bagi bangsa Arab, namun Nabi bersabda, "Alhamdulillah, mari kita gali parit yang di sebelah utara gerbang menuju Madinah." Nabi pun ikut serta dalam penggalian parit tersebut. Dan saat menghantam batu besar, memercik cahaya isyarat dari langit akan penaklukan yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Allahu Akbar, kunci Syam, Persia dan Yaman dibuka. Sementara Salman memanggul keranjang pasir, "Ya Rasulullah, biarkan aku memikulnya." Urat-urat persaudaraan kian kuat. Puasa, lapar, zikir mengiringi setiap ayunan cangkul. Saat koalisi Ahzab yang dipimpin oleh kaum Quraisy tiba, mereka terpaku melihat honda yang baru dijumpainya. Hujan panah berhamburan, tapi garis pertahanan bertahan. Upaya elit Quraisy melompati parit yang dilakukan oleh Amr bin Abdu'ud dapat dihadang dan digagalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Badai gurun dan rasa gentar menyelimuti pasukan musyrik, mereka mundur tanpa hasil. Strategi Salman atas izin Allah, menyelamatkan Madinah dan Islam. Seusai perang, para sahabat berselisih ringan dengan saling klaim, kata kaum Muhajirin, "Salman bagian kami, ia hijrah dari negeri yang jauh." Sementara kaum Ansor menyela, dengan berkata, "Tidak, ia tinggal di Madinah dan bekerja bersama kami." Rasul pun tersenyum lalu menjawab dan mengangkat kedudukan Salman. "Salman minna ahlul al-bait, Salman adalah bagian dari keluargaku," kata Nabi sambil tersenyum. 25 tahun setelah Rasulullah berpulang, kekhalifahan berganti dari Abu Bakar, Umar, hingga Utsman. Di tepi sungai Tigris, di kota kuno Al-Madain dekat Baghdad, Irak, seorang gubernur berambut yang memutih, masih menjahit sendiri jubahnya, yakni sahabat Salman Al-Farisi.
gubernur yang tak punya gaji. Meski Umar pernah menawarinya upah, namun Salman menolaknya dengan berkata, "Cukuplah sepotong roti dan bekal untuk esok hari." Rumahnya hanya dari tanah liat, perabotannya, tikar, kendi air, pedang, dan mushaf. Jika kas negara tiba, ia bagikan dalam sehari sampai tak tersisa untuknya. Suatu malam tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, demam tinggi menyerangnya. Sahabat-sahabat memintanya beristirahat. Salman tersenyum, lalu berkata, "Bukankah kematian adalah jembatan menuju kekasih?" Kemudian ia meminta istrinya untuk mengharumkan rumah. "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, jasad seorang mukmin dicabut rohnya di antara hari Jumat dan malamnya. Hari ini malam Jumat, dan aku berharap janji itu." Kemudian Salman berwasiat agar disiapkan kain kafan untuknya hanya selembar saja, ditambah 1 baju usang saat masih perang. Dan hartanya, yang berupa sebuah mangkuk kayu disedekahkan. Sementara kepada para tabiin ia berpesan, "Hendaklah kalian bersikap zuhud terhadap dunia. Dunia akan datang kepada kalian, tapi jangan biarkan ia tinggal di hati." Ketika matahari condong, Salman membaca Quran surat Yasin. Bibirnya berhenti di ayat, "Salamun qaulam mir Rabbir Rom." Kepalanya miring dan ruhnya terbang menemui Rob yang ia cari sejak kecil. Penduduk Madain dari kaum Muslim, Nasrani, bahkan Majusi turun ke jalan. Mereka menangisi seorang pemimpin adil yang tak pernah mengambil hak rakyat. Salman dimakamkan di Al-Madain, dan hingga kini makamnya tetap diziarahi. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yakni tentang sang petualang sejati. Pencari kebenaran yang hakiki, kisah Salman Al-Farisi. Bukan asal-usul yang memuliakannya, tapi pencarian tulus yang tidak pernah padam. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.